Timnas U17 kita berada di ujung tanduk untuk angkat koper dari perhelatan Piala Asia U17. Namun tetap masih ada harapan. Memang berat karena lawan terakhir adalah lawan terkuat yang berada di grup kita ya, di grup B ini, dan kita harus menang. Harga mati, tidak boleh imbang apalagi kita kalah. Jepang sudah 2 kali menang, sudah pasti lolos setelah mengalahkan Qatar 3-1 dan Cina 2-1. Mereka punya gol dengan 5-2. Ada di puncak klasmen. Indonesia turun ke posisi ketiga, sama poin dengan Qatar, tapi kita kalahkan dengan 2-0 lawan Qatar. Itu yang membuat Qatar ada di posisi kedua. Qatar dengan memasukkan 3 kemasukan 3. Dan kita memang kalah dari sisi gol, menang 1 dari Cina, tapi kalah 2. Jadi memasukkan 1 kemasukan 2. Cina di posisi keempat di klasmen sementara. Makanya tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto ini tidak punya pilihan lain yang saya bilang tadi di awal kan. Ya harus menang. Ya, dengan harapan bagaimana Qatar itu kalah dari Cina atau setidaknya imbang dari Cina. Kalau kita menang kan kita 6 poin. Kalau Qatar imbang ya Qatar cuma 4 poin. Nah kalau kita menang 1-0 jadi kita dapat 6 poin. Di sini dengan memasukkan itu 2 kemasukan 2 ya. Bisa dilihat di sini, jadi tidak ada plus. Qatar katakan kalau menang 1-0 lawan Cina pun ada 3-3 buat dia. Sekarang jadi 4-3, jadi mereka bisa lolos karena Qatar memang harus menang, tugas mereka. Nah di kita ini ya posisinya itu bola ada di kita untuk bisa mengalahkan Jepang. Tidak gampang, tidak mudah karena Jepang tim yang kuat. Kalau Jepang bisa mengalahkan Qatar ya dengan 3-1 berarti, dan Qatar mengalahkan kita, sudah kelihatan kualitas dari timnas U17 Jepang yang sangat baik. Namun Kurniawan sebagai pelatih tetap menaruh harapan ya, terus memotivasi Matthew Baker dan kawan-kawan untuk tidak menyerah dulu, lawan dulu, bermain sebaik mungkin. Jadi menikmati saja, enjoy, tidak terbeban. Ya kalau terbeban justru akan sulit untuk mengeluarkan permainan terbaik dalam laga melawan Jepang U17. Makanya ini Kurniawan terus memompa semangat bagi tim asuhannya untuk bisa bermain dengan baik sesuai dengan apa yang dia sarankan, nantinya instruksikan buat tim asuhannya di saat akan menghadapi laga berat melawan Jepang. Jadi kita bukan saja dituntut untuk bisa menang melawan Jepang, tapi juga berharap hasil pertandingan di sebelah ya, karena akan percuma bagi kita kalau menang pun ya, kemudian Qatar juga bisa menang ya, mereka bisa menang secara selisih gol dari kita dan juga secara head to head karena mereka mengalahkan Indonesia. Jadi memang posisi kita memang terjepit sekali. Itu yang saya bilang bahwa di ujung tanduk untuk bisa lolos ya butuh keajaiban. Walaupun dalam sepak bola memang segala kemungkinan bisa terjadi, itu perlu perjuangan yang berat sepanjang waktu normal 90 menit ya. Dan Kurniawan pasti tetap akan menurunkan pemain-pemain terbaik ya. Mike Rajasa di bawah Mistar, dibantu di belakang tentunya akan digalang kembali oleh Matthew Baker yang melawan Qatar. Sayang penaltinya tidak masuk. Kalau penaltinya masuk mungkin situasi dan kondisi agak berbeda ya, dan tidak mungkin kita bisa memenangkan pertandingan atau paling tidak imbang dengan Qatar. Ketika kita kalah dengan 2-0 ya, setelah bermain imbang 0-0 di babak pertama dan Qatar bisa mendapatkan 2 gol mereka di babak kedua, ini yang membuat posisi kita itu menjadi sulit ya di klasmen grup, karena kita akan bertarung dengan tim terkuat di laga terakhir. Makanya semoga Cina bertarung habis-habisan juga, dan kalau mereka bisa mengalahkan Qatar, nah ini kan akan lebih baik buat kita. Dan dengan catatan kita harus bisa menang melawan Jepang, atau kalau Cina bisa menang melawan Qatar dan kita imbang melawan Jepang juga bagus, karena posisi kita tentunya akan lebih bagus dari segi nilai. Kita akan punya nilai 4 dan Qatar tetap akan tertahan dengan nilai 3 karena mengalami 2 kekalahan. Itu kalau terjadi di mana Cina bermain ngotot dan habis-habisan untuk mengalahkan Qatar. Tapi kan tidak boleh kita berharap hasil pertandingan lain itu. Kita tetap harus fight di lapangan menghadapi Jepang. Itu tugas kita. Jadi lupakan tuh pertandingan dulu sama Qatar dan Cina. Fokus untuk pertandingan melawan Jepang. Selamat berjuang untuk timnas U17. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Pasti dukungan tetap mengalir. Doa untuk semua timnas U17 ini dalam pertarungan yang dengan misi yang sulit ini. Dengan saya, Bung Ropan.